Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Oktavia Putri, NRP 0919040032 dari D4 Teknik Otomasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang IoT Network Protocol HTTP. Pengertian HTTP sendiri atau Hypertext Transfer Protocol yaitu sebuah protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk membantu proses pertukaran data dalam internet antar komputer satu dengan lainnya. Data tersebut bisa berupa file, gambar, ataupun video. Protokol ini menggunakan hypermedia yang dihubungkan dengan link disebut dokumen hypertext yang membentuk www atau World Wide Web. Pengertian HTTP lainnya yaitu protokol yang menyediakan perintah dalam komunikasi antar jaringan, di mana hal ini yaitu komputer klien dengan web servernya. Nantinya, komputer klien akan melakukan request dengan mengakses domain URL maupun alamat IP. Kemudian, request tersebut akan dikelola atau dijalankan oleh web server sesuai kode yang dimasukkan. Perbedaan HTTP dengan HTTPS. Yang pertama yaitu dari tingkat keamanan transmisi datanya. HTTP yaitu protokol yang tidak sepenuhnya menjamin keamanan transmisi data antara server dan klien. Sedangkan HTTPS itu protokol yang sepenuhnya menjamin keamanan transmisi data antara server dan klien. Hal ini dikarenakan HTTPS menggunakan protokol SSL atau Secure Socket Layer. Huruf S pada HTTPS berarti secure. Itulah mengapa biasanya ketika melihat sebuah website memiliki icon gembok pada sebelah kiri URL-nya, SSL dapat sangat berguna untuk data yang bersifat sangat penting dan rahasia. HTTPS banyak digunakan pada situs perbankan, e-commerce, form registrasi, dan area bisnis lainnya yang sering mengalami eavesdropping dari pihak ketiga. Oleh sebab itu, sertifikasi SSL sangat diperlukan menjamin keamanan data yang ditransmisikan oleh klien. Dalam menjaga keamanannya, HTTPS mempertimbangkan 3 aspek, yaitu autentikasi server, kerahasiaan data, serta integritas data. Autentikasi server berguna untuk proses verifikasi bahwa seorang klien secara sadar memang meminta data tersebut dengan cara berkomunikasi dengan server yang dituju. Data tersebut memiliki sifat yang rahasia dan tidak dapat ditembus oleh pihak lain karena sudah melalui proses enkripsi. Dengan begitu, maka terdapat integritas data sebab telah divalidasi oleh MAC atau Message Authentication Code. Selanjutnya, perbedaan antara HTTP dan HTTPS yaitu port yang digunakan. Pada HTTP secara default menggunakan port 80, sedangkan HTTPS menggunakan port 443. Selanjutnya ke fungsi HTTP. Yang pertama yaitu mengatur format dan bagaimana data ditransmisikan. Protokol ini mengatur bagaimana web server dan browser mengelola perintah masuk yang bermacam-macam. Sebagai contoh, ketika masukkan sebuah domain atau URL ke dalam browser, URL tersebut dianggap sebagai sebuah perintah ke dalam web server. Lalu web server akan mengelola URL yang kamu masukkan untuk memberikan data sesuai permintaan. Hasilnya adalah halaman website yang tampil melalui web browser. Selanjutnya, fungsi dari HTTP yaitu menghindarkan data dari ancaman peretas dan pencurian data. Ini dapat dibuktikan dengan adanya protokol HTTPS yang menjanjikan keamanan lebih dibandingkan HTTP, meskipun fungsinya itu sama. Selanjutnya yaitu cara kerja dari HTTP.
cara kerja HTTP sendiri tidak bisa terpisahkan dengan bagaimana aplikasi web itu bekerja. Secara singkat, ini dapat disimpulkan cara kerja HTTP yaitu pertama, HTTP klien membuat sambungan lalu mengirimkan permintaan dokumen ke web server. Yang kedua, selama HTTP server memproses permintaan klien, HTTP klien menunggu respon. Yang ketiga, selesai diproses, web server menjawab permintaan dengan kode status data lalu baru menutup sambungan. Pada intinya yaitu cara kerjanya, klien terlebih dahulu melakukan permintaan data ke server, lalu server mengirimkan respon berupa file HTML ataupun data lainnya yang diminta oleh klien. Sementara itu HTTPS bekerja dengan menggunakan sublayer berupa SSL atau TLS. Tentunya sangat berbeda dengan HTTP yang memiliki aplikasi layer biasa. Oleh karena itu, HTTPS sering disebut juga kombinasi dari HTTP dan SSL atau TLS. Yang kedua yaitu cara kerja HTTP memproses data. Yang perlu dilakukan pertama yaitu web research. Contoh dari web research tersebut seperti dokumen HTML, PDF, JSON, dan file-file lainnya yang tersimpan di dalam web server. Supaya web client dapat mengakses berbagai macam research di dalam web server, mereka menggunakan URL. Protokol HTTP membantu koneksi yang membantu web client untuk mengambil web research yang ada di aplikasi web. Contohnya ketika ingin mengakses HTTPS www.niagaoster.co.id dan sebagainya. Itu terdapat aturan yang pada tabel yang pertama HTTP atau HTTPS yaitu protokolnya. Lalu www.niagaoster.co.id yaitu termasuk alamat web servernya. Lalu blok perbedaan HTTP itu adalah lokasi di mana web research di dalam web server. Melalui URL tersebut, protokol HTTP bertugas untuk mengirimkan permintaan atau request dan memberikan respon dari request URL yang diberikan. Contohnya seperti menghapus, memperbarui, mengganti file yang ada di dalam server. Setelah permintaan dan respon sudah selesai dijalankan, web server tidak mengingat apapun koneksi yang sudah terjadi. Jadi ketika HTTP mengirimkan permintaan ulang, web server akan memprosesnya seperti permintaan awal. Itulah mengapa protokol HTTP disebut sebagai stateless protocol. Sedangkan seluruh proses pengiriman permintaan dari web client sampai dengan respon yang diberikan oleh web server merupakan HTTP transaction. Lalu di sini ada metode permintaan. HTTP menetapkan 9 metode atau verbs yang menunjukkan aksi yang berasal diperagakan terhadap sumber teridentifikasi. Di sini sudah ada 9 metode permintaan. Lalu kita next ke sesi HTTP. Suatu sesi HTTP yaitu urutan transaksi, permintaan, dan respon jaringan dengan memakai protokol HTTP. Suatu klien HTTP akan memulai suatu permintaan. Klien tersebut akan membuka suatu konektivitas TCP ke suatu port tertentu yang terdapat dalam suatu host. Umumnya itu pada port 80 atau 8080. Server yang mendengarkan pada port 80 tersebut akan menunggu pesan permintaan klien. Masa menerima permintaan, server akan mengirimkan kembali baris status seperti HTTP/1.1 OK dan pesan yang akan dipersilakan pesan kelalaian atau informasi lainnya. Berikut contoh transaksi yang diperagakan oleh server dan klien. S yaitu server dan C yaitu klien. Lalu jenis hubungannya. Pada protokol HTTP terdapat 3 jenis hubungan dengan perantara proxy, gateway, dan tunnel. Proxy yaitu bertindak sebagai agen penerus, menerima request dalam bentuk
Uniform Resource Identifier Absolute mengubah format request dan mengirimkan request ke server yang ditunjukkan ke URI. Lalu gateway bertindak sebagai agen penerima yang menerjemahkan request ke protokol server yang dilayaninya. Tunnel bertindak sebagai titik relay antara dua hubungan TTP tanpa mengubah request ataupun respon. Tunnel digunakan jika komunikasi perlu melalui sebuah perantara dan perantara tersebut tidak mengetahui isi pesan dalam hubungan tersebut. Terima kasih, saya tutup. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.